Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatil iman, ma'asyiral muslimin, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah, saat ini kita berada di halaman Istana Dalam Loka yang merupakan ikon tanah Samawa kita tercinta, dan latar belakang atau di belakang kami ada Masjid Agung Nurul Huda. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang sebuah tema yang sangat mulia sekali, yang insya Allah jadi motivasi dan renungan kita di pagi yang penuh barakah ini, yaitu siapakah orang yang paling kaya? Saudaraku, jika kita bertanya atau seseorang mengajukan kepada kita atau kepada orang lain pertanyaan, siapakah orang yang paling kaya? Maka tentu kita akan mendapatkan jawaban yang bermacam-macam. Ya, ada yang mengatakan orang yang paling kaya adalah orang yang paling banyak harta bendanya. Ya, ada yang mengatakan orang yang paling kaya adalah orang yang paling sukses usahanya, bisnisnya. Ada juga yang menjawab orang yang paling kaya adalah orang yang paling besar kedudukannya, yang paling tinggi pangkatnya. Ada juga yang mengatakan orang yang paling kaya adalah orang yang paling banyak pembantunya. Ya. Semua ini tidak salah jika kita menilainya dengan kacamata dunia. Tapi siapakah orang yang paling kaya dalam timbangan Islam, agama yang kita cintai ini? Orang yang paling kaya adalah orang yang paling menerima, ya, menerima setiap apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dengan hati yang ridha, dengan hati yang lapang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Laisal ghina an kathratil mal, walakinnal ghina ghinan nas." Kekayaan itu tidaklah diukur dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati seorang mukmin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kekayaan hati maknanya adalah kerelaan, kemampuan untuk menerima setiap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun yang Allah berikan, dia mampu menerimanya dengan ikhlas. Tidak pernah ia Subhanahu wa ta'ala memberikannya sedikit, dia menerima dengan sabar, dan ia tidak pernah menyalahkan keadaan yang dia alami. Ketika ia mendapatkan banyak, ia lantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dua sikap yang menunjukkan kekayaan hati seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman, ya, in asabathu sarra syakar. Ketika dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan harta yang berlimpah, ya, diberikan keluasan rezeki oleh Allah Jalla wa'ala, maka dia bersyukur kepada Allah.
Sebaliknya, saudaraku yang dirahmati Allah, para pemirsa, ya, ketika dia diuji dengan kekurangan, diuji dengan kemiskinan, ya, maka dia bersabar kepada Allah Jalla wa'ala. Kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, dalam agama Islam, kekayaan hati itu diistilahkan dengan qanaah. Ya, qanaah itu maknanya selalu merasa cukup dengan pemberian Allah Jalla wa'ala sedikit banyaknya. Karena apapun pemberian Allah, maka itulah yang terbaik bagi kehidupan kita. Jika dua hal ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang memiliki kans yang paling besar untuk menjadi orang yang paling kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslam." Sungguh telah beruntung orang Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ruziqa kafafan, dan dia diberikan rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah menjadikan hatinya qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, ketika dia keluar ya untuk mencari rezeki dengan segenap kemampuannya, dengan segenap keterampilannya, ya, dengan segenap ilmu yang ada padanya, ya, dia niatkan karena Allah. Setelah semua ini, lalu dia dapatkan sedikit, dia terima dengan hati yang lapang. Kalau dia diberikan yang banyak, maka dia pun sambut dengan penuh kesyukuran. Inilah qanaah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, sahabat Ebi yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, dengan barometer inilah, ya, maka kita akan bisa menilai, ya, bisa jadi orang yang penghasilannya 50.000 sehari, kita kategorikan orang yang kaya. Bisa jadi orang yang penghasilannya, ya, dalam sehari 20 juta, 50 juta. Bisa jadi dia termasuk kategori orang yang miskin. Kenapa? Ya, karena orang yang mendapatkan 50.000 sehari, ya, dia dapatkan dengan cara yang halal. Ya, dia dapatkan dari sumber yang halal. Dia niatkan karena Allah Jalla wa'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hatinya qanaah, jadikan hatinya rela, nerimo, maka itu cukup baginya. Tapi bisa jadi orang yang Masya Allah diberikan penghasilan 50 juta sehari, tetapi ia tetap merasa kurang. Ia tetap merasa dirinya miskin. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku yang rahmati Allah, para pemirsa, ada sebuah pertanyaan, ya. Bagaimana mungkin orang yang penghasilannya 50.000 sehari dikatakan orang kaya? Atau paling tidak dikatakan orang yang berkecukupan? Bukankah dia harus menafkahi anak istrinya? Ya, harus menafkahi keluarganya, ya. Saudaraku, jawabannya sangat sederhana. Pertama, ya, orang yang seperti itu, saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun penghasilannya sedikit dalam pandangan kita, ya, kecil, ya, dalam hitungan manusia, tetapi ketahuilah, Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan keberkahan yang begitu banyak pada penghasilan yang sedikit itu. Jadi yang membedakan adalah keberkahan. Maka
Inilah yang harus menjadi tujuan kita. Inilah yang harus menjadi target kita di dalam setiap urusan kita. Seorang suami yang keluar mencari nafkah istrinya. Seorang ayah yang keluar menafkahi anak-anaknya. Ya, seorang pedagang yang pagi hari keluar untuk berdagang. Ya, seorang pegawai yang setiap saat berangkat ke kantornya. Ya, target kita, tujuan utama kita bukan mencari banyaknya harta, tetapi yang kita butuhkan adalah keberkahan dari harta tersebut. Subhanallah. Ya. Apa itu keberkahan, saudaraku? Keberkahan itu adalah limpahan kebaikan yang Allah anugerahkan kepada hamba-Nya karena keimanannya kepada Allah, karena ridhonya kepada Allah, karena ketaatannya kepada Allah yang dia dapatkan di dunia maupun kelak di akhirat. Bisa jadi yang sedikit ya menjadi sangat berharga, menjadi sangat cukup ketika Allah berkahi. Saudaraku yang dirahmati Allah. Jawaban yang kedua, saudaraku yang dimuliakan Allah. Orang yang tadi berpenghasilan 50.000 setiap harinya, ya bisa dikatakan cukup bahkan kaya, karena tolak ukur kekayaan dalam Islam bukanlah banyaknya harta, bukanlah tingginya jabatan, bukanlah banyaknya pengawal maupun pembantu, bukan sukses bisnis maupun usahanya, tetapi kekayaan yang sesungguhnya ya disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, lahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang di pagi hari dia bangun dalam keadaan aman tempat tinggalnya, aman rumahnya, ya, tidak kemalingan, tidak ada yang mengganggu dia, ya. Kemudian yang kedua, mu'afan, sehat badannya, sehat fisiknya, sehat otaknya, ya, jernih pikirannya, tenang hatinya, ya. Lahu qutu yaumihi, dan dia punya rezeki yang cukup untuk hari itu, ya. Maka seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuknya. Artinya itulah orang yang paling kaya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Begitu indahnya kekayaan dalam timbangan Islam yang mulia ini, sehingga ya orang yang kaya harta bendanya, ya dia tidak akan sombong, dia tidak akan takabur, tidak akan merasa diri paling hebat, ya, karena kekayaan yang hakiki terletak di dalam hati, ya. Bisa jadi ya seorang tukang batu yang penghasilannya sehari 20.000, 50.000, dia adalah orang yang paling kaya. Namun bisa jadi konglomerat, ya, para pejabat yang penghasilannya sehari ya 50, 100 juta, bisa jadi dia paling miskin, ya, karena sempitnya hati dan tidak tentramnya jiwa, ya, yang dia rasakan di dalam kehidupannya. Saudaraku para pemirsa yang dimuliakan Allah, ya, inilah tausiah nasihat yang ingin saya sampaikan, khususnya kepada diri saya pribadi dan kepada para pemirsa semuanya. Semoga kita mendapatkan pelajaran yang berharga, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang memiliki hati yang qanaah dan bersyukur. Amin ya mujibas sa'ilin. Demikian yang dapat kami sampaikan dari komplek Istana Dalam Loka, ya. Semoga bermanfaat untuk kita dan keluarga kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.